Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-muqarrabun, para alimin ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para tokoh masyarakat lebih khusus guru kita Al-Muqarram Kiai Haji Mustadir Al-Ridawi, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah panjangkan umur beliau di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sama-sama kami hormati, kami muliakan seluruh hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan langkah kakinya di subuh ini bisa mendatangkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di subuh yang agung ini kita bisa kembali dipertemukan dalam keadaan ta'lim, dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya mudah-mudahan kita mengawali pagi kita dengan ibadah kepada Allah, dilanjutkan dengan ta'lim kita. Mudah-mudahan ini satu bentuk daripada ridhonya Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa tidak pernah henti-hentinya membimbing kita untuk menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umumnya kita semua. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita tidak kebingungan untuk mencari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjutkan kajian tafsir kita yang kemarin minggu yang lalu
pembahasan yang pertama kita mulai dari suratul Fatihah, dan alhamdulillah sedikit banyak kita sudah membahas tentang hukum daripada ta'awud. Ya. Kali ini insyaallah sebenarnya masih banyak pembahasan tentang ta'awud, itu masih banyak. Kita belum membahas kepada sifatnya, belum membahas kepada yang lainnya. Tapi ya kita sudah cukup. Sekarang kita membahas mulai dari ayat pertama daripada suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa bismillah itu termasuk daripada ayat suratul Fatihah. Ya. Jadi suratul Fatihah itu wahiyya sabu ayatin bil basmalah in kanat minha. Suratul Fatihah itu termasuk dihitung 7 ayat dengan bismillah. In kanat minha, bagi pendapat yang mengatakan bahwasannya bismillah itu termasuk daripada suratul Fatihah. Jadi kalau pengen menjadikan suratul Fatihah itu ayat, satu ayat dari Fatihah, berarti ini terhitung jumlahnya adalah 7 ayat. Wasabi'ah, berarti ayat yang ketujuh adalah ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tuh ayat yang ketujuhnya. Wa illam takun minha fasabi'ah ghairil maghdub ila akhiriha. Tapi bagi pendapat yang tidak menjadikan tidak menjadikan bismillah itu termasuk ayat daripada Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah mulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah itu tuh. Jadi di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Fatihah itu 7 ayat. Fa in kanat al-basmalah minha, maka kalau misalkan bismillah itu termasuk daripada suratul Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah mulai dari ayat siratal ladzina sampai terakhir tuh, ya. Tapi kalau misalkan bismillah ini bukan termasuk daripada suratul Fatihah, maka ngitung ayat ketujuhnya dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Ini khilaf baina ulama. Bahkan ada yang mengatakan ayatnya 8. Ada yang mengatakan ayat Fatihah itu 6. Tuh. Cuman yang muktabar yang karena ada 4 pendapat. Yang pertama, yang menjadikan Fatihah itu 7 ayat dengan termasuk basmalah. Dan ada yang menjadikan Fatihah itu 6 ayat. Ada yang menjadikan Fatihah itu 8 ayat. Maka yang menjadikan Fatihah itu 6 ayat, ya, yang 6 ayat tadi itu juga wahada lil qaulani marjuhan. Itu 2 pendapat yang marjuh. Marjuh itu dalam mustalah fikih itu ada muqabilnya disebut rajih, ada marjuh. Jadi pendapat itu ada yang disebut dengan pendapat rajih, ada pendapat marjuh. Apa rajih? Rajih berarti unggul. Sedangkan marjuh yang diunggulkan. Saya kasih contoh, misalkan begini. Si fulan si Zaid lebih unggul daripada Umar. Si Zaid lebih unggul daripada Umar. Berarti di sini yang diunggulkan siapa? Umar. Yang unggul adalah Zaid. Nah, berarti 2 pendapat ini marjuh. Marjuh itu diunggulkan. Dari 2 pendapat yang mengatakan, dari 4 pendapat yang mengatakan bahwasannya bismillah, ada yang bilang 7, ada yang bilang 6, ya, ada yang bilang 8. Ini maka yang menjadi marjuh adalah 2 qaul yang terakhir yang mengatakan bahwasannya bismillah al-Fatihah itu termasuk 8 ayat dan juga yang termasuk 6 ayat. Makanya ini wa'lam annahu ikhtalafa fil basmalah. Ini hanya perbedaan ulama saja di dalam permasalahan
yang menjadikan bismillah ini termasuk daripada suratul Fatihah ataupun tidak. Nah, sekarang kita mulai daripada bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam bismillah itu terdapat perbedaan ulama hukumnya. Faqila laisat ayah minal Fatihah bal wala min kulli suratin siwa suratin namli. Ada yang mengatakan pendapat ulama bahwasannya bismillah tadi bukan termasuk daripada suratul Fatihah. Berarti ayat Fatihah mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah ini bukan termasuk daripada suratul Fatihah. Nah, pendapat ini bahkan mengatakan bal wala min kulli suratin. Bahkan bismillah itu juga bukan termasuk daripada awal setiap surat. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap surat awalnya pasti ada bismillah, kecuali surat apa tuh? Surat At-Taubah ya, Al-Bara'ah. Itu. Maka pendapat yang pertama ini yang mengatakan bismillah bukan ayat daripada Fatihah juga mengatakan bal, bahkan wala min kulli suratin siwa suratin namli. Ya. Seluruh surat-surat itu yang awalnya kita ketahui pakai bismillah itu juga enggak pakai bismillah kecuali surat An-Naml. Ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, pendapat khusus yang mengatakan bismillah itu bukan Fatihah, bukan bagian daripada suratul Fatihah, mengatakan wa innama yundabul ibtida'u biha kal isti'adah. Akan tetapi di dalam perihal membaca bismillah hukumnya disunahkan. Ya, disunahkan sebagaimana hukum membaca ta'awud. Nah, ini pendapat pertama. Ini pendapatnya siapa? Wa alaihi qira'atul Madinah. Ini adalah bacaannya ahli Madinah wal Basrah, negara Basrah wasyam, wa fuqaha'uha wal Auza'i wa Malik. Ini pendapat-pendapatnya, bacaannya orang-orang Madinah, bacaannya orang-orang Basrah, bacaannya orang-orang Syam, berikut dengan ahli fikih-fikihnya, juga diikuti pendapat Al-Imam Al-Auza'i dan Imam Malik. Ini pendapatnya Imam Malik. Kayaknya jangan heran kalau di Madinah itu tidak membaca bismillah. Bukan berarti beda dengan kita itu selalu bid'ah, ya. Berbeda dengan kita selalu perbedaan yang parah, bukan. Hanya saja kita yang mungkin belum tahu dasar ilmunya. Dalilnya apa? Mustadallina bima ruwiya an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali annahu kana yaftatahu ahaduhum bil Fatihah fi salatihi imaman bin ghairi ay yaqul bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, bahwasanya salah satu daripada mereka membuka salat dengan tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa amalu ahlil Madinah hujjah. Nah, ini amalan-amalan ahli Madinah itu disebut dengan hujjah. Hujjah itu dalil, Pak. Jadi di dalam hukum Islam itu dibagi menjadi dua secara global. Ada adillatu al-muttafaq fiha, ada al-adillatu al-mukhtalaf fiha. Yang pertama, ada yang disebut dengan al-adillah al-muttafaq fiha, dalil-dalil yang memang sudah menjadi kesepakatan ulama. Ya, ada dalil-dalil yang memang antara empat madhab tadi, mazhab jumhur, Imam Syafi'i, Malik, Hanafi sama Hambali, ini sudah tidak ada perkhilafan lagi. Mereka semua sepakat bahwa itu dalil, bahwa itu adalah dalil. Apa saja? Satu, Al-Quran. Ini empat madhab sepakat bahwa Quran adalah hujjah, Quran adalah dalil. Yang kedua, hadis, sunnah. Ini disebut dengan hujjah. Empat madhab mengatakan ini adalah hujjah. Yang ketiga adalah ijma, ya, ijma ulama, kesepakatan para ulama setelah wafat baginda Rasul Shallallahu Alaihi
wasallam. Ini sepakat bahwasanya ini sudah disepakati, ini adalah dalil. Yang keempat adalah qiyas. Hukum qiyas itu menyamakan satu hukum dengan hukum yang lain di dalam satu permasalahan dengan mempertimbangkan alasan yang sama. Itu namanya qiyas. Seperti contoh begini. Al-khamru muskirun wa kullu muskirin haramun. Fal khamru haramun. Khamar atau bir itu memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Maka kesimpulannya bir adalah haram. Maka dikiaskan setiap segala sesuatu yang bisa memabukkan, ya itu bisa menimbulkan hukum haram. Namanya hukum kias. Ini termasuk 4 dalil yang sudah disepakati oleh para ulama. Yang kedua, ada juga kumpulan yang mengatakan bahwasanya ada al-adillah al-mukhtalaf fiha. Ada dalil-dalil yang memang belum secara keseluruhan ulama ini sepakat, masih menjadi perselisihan. Ada satu ulama yang mengatakan ini dalil, ada yang mengatakan ini bukan dalil, ada yang mengatakan ini dalil, ada lagi yang mengatakan ini bukan dalil. Contohnya apa? Seperti amalan ahli Madinah. Amalan-amalan yang dilakukan oleh ahli Madinah, sebagian ulama mengatakan ini dalil, bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan patokan, bisa dijadikan sumber hukum. Tapi sebagian ulama mengatakan ini bukan dalil. Makanya ini termasuk yang mengatakan Bismillah itu bukan daripada surat Al-Fatihah. Ini adalah pendapatnya ahli Madinah. Ada yang mengatakan bahwasanya Bismillah itu ayatun minal Fatihah min kulli surah, ya, menjadi satu ayat dari Fatihah juga menjadi ayat dari setiap surat. Wa alaihi qura'u Makkah wal Kufah wa fuqaha'uha wa Ibnul Mubarak wa Syafi'i. Ini adalah pendapat daripada ahli qura'nya penduduk Mekah, penduduk Kufah, juga ahli fakihnya penduduk Makkah dan penduduk Kufah, wa Ibnul Mubarak, dan pendapat Ibnul Mubarak, dan juga pendapat Wasyafi'i, Imam Syafi'i. Jadi mazhab kita di mazhab Syafi'i ini yang mengatakan bahwasanya Bismillah itu termasuk daripada ayat suratul Fatihah. Dalilnya apa? Kalau tadi yang mengatakan bahwasanya ini Bismillah bukan Fatihah, ada dalilnya. Kita yang kalangan Syafi'i pun tidak mau kalah. Kita yang kalangan Syafi'i juga punya alasan. Alasannya apa? Dalilnya adalah bima ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul matani. Berdalil dengan landasan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza qara'tum ing dalam nalikane macak sapa sira kabeh ketika salah satu di antara kalian semua membaca alhamdulillah," ya, membaca maksudnya membaca suratul Fatihah, faqra'u maka bacalah oleh kamu semua bismillahirrahmanirrahim. Itu dalilnya tuh. Maka dari situ kata-kata faqra'u bismillahirrahmanirrahim ini menjadi dalil bahwasanya bismillah itu termasuk daripada apa? Daripada suratul Fatihah. Makanya wa qaunuha ayatun min kulli surah aula khilafun bainal a'immah. Adanya bismillah itu termasuk bagian daripada Fatihah atau tidak itu termasuk khilaf di antara para imam-imam kita, di antara para ulama-ulama kita. Makanya jangan heran ketika kita misalkan berpindah negara, ya termasuk kayak di kota Makkah, di kota Madinah ini, ada yang mungkin kita kaget ketika biasanya kita membaca bismillah datang ke sana. Ada juga yang mengatakan sepakat bahwasanya ini termasuk bismillah, termasuk ayat daripada Fatihah, tapi mungkin cara bacanya beda. Ada yang jahar, ada yang sir, ada yang keras, ada yang pelan. Itu tentang bismillah secara umum. Lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kita sepakat, mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya bismillah itu termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Sekarang kita bedah.
sedikit saja, nggak sebanyak-banyak, kita coba memahami lafaz yang setiap waktu kita baca, lafaz yang hampir setiap aktivitas kita tidak pernah lepas dari lisan kita, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis yang sudah maklum, sudah sangat masyhur, bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajdam ay maqtul barakah. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajdam fahuwa ay maqtul barakah, maka hal demikian, hal tersebut menjadi terputus. Terputus apa? Keberkahannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada diawali dengan huruf ba. Ba-nya ailil musahabah. Jadi ba itu banyak faedahnya. Ada lil musahabah, ada liziyadah, macam-macam. Jadi kalau kita tarik ke satu huruf, perbedaannya banyak. Nah, kita sepakat bahwasanya ba di sini adalah lil musahabah. Makna lil musahabah adalah untuk membarengkan. Faedahnya itu membarengkan. Artinya apa? Kita membarengkan segala hal apapun yang baik, membarengkannya dengan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Wallah, setelah bismillah lafaz ba, kemudian ismi, ya kan, lafaz ba putus tuh, kalau putus lafaz ba, terus al ismu, lafaz ism tuh. Isim artinya secara bahasa adalah nama. Makanya huwa ma dalla ala musammah. Ism itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada yang diberikan nama. Seperti saya, isinya siapa? Asep. Berarti Asep itu menunjukkan sesuatu yang diberikan nama Asep. Ya apa? Berarti ya dari wajahnya, dari badannya, dari tangannya, dari kedua kakinya. Ya. Makanya ini adalah sebuah nama. Wallah, sekarang lafaz Allah. Wallahu ismun alamun. Satu nama alam. Nama alam dalun ala dzatillahi ta'ala rabbil alamin al ilahil ma'budi haqqan muttasifan bi jami'il kamalat al mutlaqah allati la tu'addu wa la tuhsa. Lafaz Allah adalah satu isim alam dalun yang menunjukkan ya, ala dzatillah, atas zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah itu adalah suatu nama yang memang menunjukkan kepada zatnya siapa? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara zat, berarti mencangkup keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini, manusia itu ada yang namanya Tohir, ada yang namanya Zaid, ada yang namanya Ahmad. Ketika kita berbicara tentang Zaid, berarti kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan Zaid. Begitu juga dengan Ahmad. Nah, ketika misalkan kita tarik nama tersebut adalah Allah, berarti Tuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan dibahas zatullah, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan dikatakan muttasifan bi jami'il kamalat, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi Tuhan alam semesta, al ilahil ma'budi haqqan, Tuhan yang paling berhak untuk disembah. Ya, berarti kadang-kadang kita suka suka ada kefahaman yang salah diartikan. Kalau dengan bahasa Tuhan yang paling berhak untuk disembah, jangan sampai kita salah menafsirkan. Salah menafsirkan itu dalam artinya salah memahamkan. Berarti ada Tuhan selain Allah. Itu nggak bisa. Ya, bukan berarti pahamnya adalah menggiring ke situ. Bukan berarti pahamnya adalah kalau Allah adalah Tuhan yang paling berhak untuk disembah, berarti kita memahaminya
ada Tuhan selain Allah. Enggak, jangan begitu pahamnya. Di antara banyak prasangka-prasangka orang yang menjadikan sesuatu itu menjadi Tuhan, ada batu dijadikan Tuhan, ada matahari dijadikan Tuhan. Dari banyak model macam Tuhan, ternyata hanya satu yang paling hak, yang paling nyata, yang paling hakikat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttasifan bi jami'il kamalat al-mutlaqah allati la tu'addu wa la tuhsa wa la tuhaddu, dan Allah tersebut yang menjadi Tuhan yang paling berhak untuk disembah disifatkan bi jami'il kamalat al-mutlaqah, dengan seluruh macam-macam kesempurnaan. Jadi kesempurnaan yang tidak ada batasnya, kesempurnaan yang tidak bisa dihitung, itu semuanya mensifati nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak sekali kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian lafaz habis Allah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman, Bismillahirrahman. Ar-Rahman hadzal ismu mimma ikhtassallahu ta'ala bihi wa huwa ismun dalun ala rahmatihi subhanahu al-'amah li jami'il kainat ala mukhtalifi anwa'iha. Lafaz Ar-Rahman sebagaimana yang kita fahami di dalam terjemahan yang kita tahu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kan maknanya itu tuh. Tapi kalau diartikan secara Jawa itu beda. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kalawan nyebut asmani Gusti Allah. Ar-Rahmani kang paparingan nikmat cilik ing dalam dunia. Ar-Rahim tur kang paparingan nikmat cilik ing dalam akhirat balaka. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah dua kata yang bersumber dari satu kata. Apa katanya? Roh, ha sama ta. Sama ta tuh, rahmah. Roh, ha, mim sama ta, rahmat. Dari kata roh, rahmat, kemudian berubah menjadi rahman, berubah menjadi rahim. Nah, lafaz Rahman adalah nama yang menunjukkan secara khusus kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sifat Allah ini disebut dengan sifat rahmat. Sifat rahmatnya Allah yang sangat umum li jami'il kainat, kepada seluruh aspek, kepada seluruh komponen, kepada seluruh bentuk apapun itu. Jadi itu semuanya rahmat Allah diberikan kepada apapun selain manusia. Ya, ada apa berarti? Ada hewan, ada apa lagi? Ada jin, ada apa lagi? Banyak makhluk-makhluk hidup serta alam semesta ini termasuk kebagian daripada rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai apa? Ala mukhtalifi anwa'iha, tergantung macamnya. Ya, kalau kita macamnya manusia, berarti kebagian rahmannya Allah. Kalau mungkin kita ditakdirkan jadi asfali inna rahmatan, jadi semut, ya sama aja. Kita juga mendapatkan apa? Mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadi tumbuh-tumbuhan, kita juga mendapat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, ini menyeluruh kulla syai' kepada segala sesuatu. Fa hadhihi rahmah ammat wa syamalat ala kulli syai' yuqalu lahu syai'. Makanya nih sedikit intermezzo, lafaz Ar-Rahman itu adalah satu bentuk rahmat Allah yang Allah ini enggak pilih kasih. Allah enggak pernah pilih kasih. Ini diberikan kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah tanpa terkecuali. Yang muslim, yang beriman dikasih rahmatnya Allah. Belum yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dikasih. Sama-sama pagi-pagi makan, bener gak? Sama-sama masih dikasih minum. Paling banter minimal sama-sama masih dikasih nafas.
Jadi mencangkup mau yang pinter, mau yang tidak pinter, mau yang subuh hari ini di masjid atau yang tidak, itu mencangkup semuanya. Mau yang ibadahnya rajin ataupun yang tidak, itu mencangkup rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang kaya ataupun yang miskin, mau yang rajin sholat ataupun yang tidak sholat, itu kebagian daripada rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan heran orang di luar sana banyak yang meninggalkan perintah-perintah Allah, meninggalkan sholat, tapi rezekinya seakan-akan deras, seakan-akan banyak. Ini termasuk daripada rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sifatnya rahmannya Allah di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ini kalau Bapak baca di banyak sekali Quran terjemahan, ini banyak juga yang mengartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, Allah bersemayam di atas arsy. Ini yang harusnya sebenarnya yang menjadi perhatian untuk kita bahwa agar orang-orang itu atau khususnya kaum milenial ini jangan sampai salah mengartikan daripada arti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Istawa itu tidak bisa kalau menurut pendapat Syekh Jalaluddin Asyuti, beliau saja sekelas Al-Imam Syekh Jalaluddin Asyuti tidak berkomentar dengan makna istawa. Istawa kalau diartikan tempat, Allah bersemayam. Kalau diartikan bersemayam, berarti kalau bersemayam kan tempat, Pak. Kalau tempat berarti Allah butuh ukuran. Kalau tempat, contoh begini, saya duduk di atas apa nih namanya, meja apa kursi? Meja kursi. Atau misalkan saya duduk di atas kursi. Kita kalau bilang saya duduk di atas kursi, berarti bisa memahamkan, bisa saja saya lebih besar dari kursi, atau kursinya lebih besar dari saya. Kalau kata-katanya bersemayam, artinya kalau bersemayam bertempat. Nah, kalau kita gantungkan kalimat ini kepada Allah, berarti seakan-akan Allah itu punya tempat, padahal Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, enggak ada apapun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Jalaluddin Asyuti mentafwid, ini bahasanya adalah mentafwid, menyerahkan sepenuhnya maknanya, muradnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman beristiwa di arsy. Artinya arsy adalah bentuk daripada alamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sifat rahmannya Allah itu diberikan bukan hanya kepada makhluk hidup, akan tetapi juga diberikan kepada alam semesta. Ini kan arsy itu termasuk alam semesta. Kemudian Ar-Rahim. Setelah Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Fahuwa yadullu ala rahmatil khassah. Sedangkan Rahim tadi adalah sifat rahmatnya Allah yang sangat khusus, berbeda dengan Rahman. Kalau Rahman umum, semuanya diberikan tanpa terkecuali. Mau tidak beda-bedakan kasta, tidak beda-bedakan suku, tidak beda-bedakan warna kulit, ya, itu diberikan semuanya. Mau beda agama, mau satu agama, diberikan. Dengan apa? Sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah punya hak untuk memberikan rezeki, untuk memberikan fasilitas kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Rahim ini menunjukkan kasih sayangnya Allah secara khusus. Fa imma an takuna khassatun bi ta'ifatin minal ibadil marhumin wa hum ahlul iman, wa imma an yakuna khususuha bi tanawuli anwa'an khassah minar rahmah wa in kanat amad li jami'il ibad. Jadi makna Rahim dibagi dua, Pak. Secara khusus diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan secara khusus. Kekhususan ini antakuna khassatun bi ta'ifah minal ibad al marhumin wa hum ahlul iman.
kekhususannya ini diberikan kepada segolongan hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan, yaitu termasuk daripada orang-orang yang ahli iman, orang-orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Tapi ada juga rahmatnya Allah khusus diberikan kepada ahli iman, tapi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi beda-beda. Contoh begini. Rahmatnya Allah, sifat rahimnya Allah diberikan khusus kepada ahli iman. Mudah-mudahan kita termasuk daripada ahli iman. Sampai detik ini kita alhamdulillah diberikan nikmat iman, diberikan nikmat sholat, diberikan nikmat puasa, diberikan nikmat zakat. Ini kan umum. Khusus khusus diberikan kepada semua orang mukmin. Tapi dari masing-masing individual orang mukmin juga mendapatkan rahimnya Allah secara beda. Contohnya begini. Ada orang yang ditakdirkan kaya dengan keislamannya, ada orang yang ditakdirkan sederhana dengan keislamannya. Ada orang yang ditakdirkan dia Islam, dia beriman kepada Allah, dia mampu untuk menunaikan zakat sepenuhnya. Dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji dengan mudah. Itu rahmat bukan? Rahimnya Allah bukan? Nah, tapi ada juga orang yang tidak diberikan kekayaan, tidak diberikan kemegahan, diberikan kesederhanaan. Tapi Allah tetap memberikan rahmat kepada dia sehingga sama-sama bisa melaksanakan ibadah haji. Contohnya begitu. Jadi rahmatnya Allah ini beda-beda. Khusus diberikan kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi secara individual pun berbeda. Makanya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim." Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Makanya kita bersyukur Pak, sampai saat ini kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Entah jadi apa kita kalau tidak diberikan keimanan, tidak diberikan keislaman, tidak diberikan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yu'til hikmatan liman yasha, Allah memberikan hikmah, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keagungannya, keutamaannya, semuanya itu diberikan kepada liman yasha, kepada orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita yang harus ada di dalam benak kita setiap hari, apakah kita akan selalu termasuk menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmat? Dan ini kan kita belum tahu. Makanya kita diajarkan doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta wafat dalam keadaan husnul khatimah. Khatib khutbah wasiatnya gak pernah ganti. Bener gak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ada gambaran di situ. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Jadi takwa yang kita pahami adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya, semampu-mampunya kita. Karena kenapa bahasanya haqqa tuqatih? Karena manusia itu dikasih yang namanya hawa nafsu, berarti kita suruh memerangi yang namanya hawa nafsu. Makanya kata-katanya haqqa tuqatih. Setelah kita bertakwa kepada Allah, maka apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Ini kan berarti jaminan. Makanya tadi imam subuh kita baca ayatnya surat Al-Fajr di ayat terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah, ya, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu.
Jadi kita bayangin aja, irji'i ila rabbiki radiyah. Kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan kita ridho. Artinya kembali kepada Tuhan kita, siapa Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan ridho. Ridhonya bagaimana? Enggak berat melakukan sholat itu. Hati kita yang ikhlas melakukan sholat itu. Ibadah itu benar-benar dengan ihsan. Karena al-amal, kata Imam Haddad, al-amalul katsir, al-amalul qalil ma'al ihsan khairun min amalil katsir bila ihsan. Satu amalan yang kecil tapi pakai ihsan itu lebih bagus daripada amalan sebanyak apapun enggak pakai ihsan. Ihsan itu diartikan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Wa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak. Maka cukup bagi kita meyakini Allah melihat kita. Jadi ibadah kita mulai dari sholat misalkan takbiratul ihram, itu kita sedang diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan salah satu bentuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan setiap amalan-amalan kita yang sifatnya ibadah tadi, baik ibadah itu di dunia ataupun di akhirat nanti, itu kembalikan kepada niatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu kata Rasulullah. Apa bagaimana berapa banyak amalan yang bentuknya amalan dunia tapi karena bagusnya niat menjadi amalan akhirat. Sebaliknya, berapa banyak amalan akhirat ya menjadi amalan dunia karena jeleknya niat. Makanya kita harus memperbaiki niat supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan ridho. Nah, ini ridho. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka perintah Allah setelahnya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah engkau dalam barisan golongan hambaku. Setelah engkau masuk dalam barisan hambaku, fadkhuli jannati, baru masuk surga. Jadi syarat satu kita mau masuk surga, apa syaratnya? Masuk ke dalam barisan golongan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau masuk surga, kalau kita punya cita-cita masuk surga, berarti kita harus masuk di dalam barisannya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada hal-hal yang harus kita pahami dan harus kita yakini, bahwa aktivitas kita semuanya tidak ada yang bisa menggerakkan anggota tubuh kita, melangkahkan kaki kita, tangan kita. Kita tidak bisa menggerakkan sendiri, kita nggak bisa. Kita hanya bisa berkeinginan pengen menggerakkan ke situ, pengen menggerakkan ke sana, ke depan, ke belakang. Tapi kalau tanpa izin, tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, apa bisa, Pak? Mohon maaf, orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penyakit stroke, bukan yang nggak mau melangkahkan kaki ke masjid, bener gak? Bukan yang nggak mau melangkahkan badannya, membawa badannya ke dalam masjid. Jangankan ke dalam masjid, keluar rumah saja dia. Bukan yang nggak mau, tapi Allah belum mengizinkan. Makanya kita bersyukur. Ini termasuk daripada rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di masjid ini subuh-subuh, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman itu adalah salah satu rahmatnya Allah. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah ini terhadap orang-orang mukmin itu rahim. Bagaimana enggak rahimnya, Pak? Adzan salat tiap waktu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, sedangkan yang berKTP muslim banyak. Tapi berapa banyak orang yang mau melangkahkan ke masjid? Nih, ini tingkatannya nih. Berapa banyak orang yang mau melangkahkan kaki ke masjid? Berapa orang yang mau melangkahkan kaki ke musola? Habis itu minimal berapa orang yang mau tergerak hati dan jiwanya untuk sholat. Sholatnya di mana? Ya di rumah, kalau lagi kerja berarti di kantornya. Ya.
Ada banyak orang yang istilahnya dapat panggilan ya sama-sama Allahu Akbar, kadang-kadang lagi diurut ya. Lagi dipijit full body. Dari kepala, tangan, badan. Begitu nyampe pinggang, adzan maghrib, misalkan. Begitu nyampe pinggang, adzan maghrib. Nah, kadang-kadang masih asik kayak gitu. Nanggung. Bahasanya nanggung. Ini kan termasuk apa? Rahmatnya Allah kan? Rahmatnya Allah, tapi masih dibiarin gak sama Allah. Nah, bapak kalau manggil anak, bapak kalau manggil anak denger, tapi kagak nyaut. Tapi kagak ngadep ke kita, kesel apa kagak? Kesel. Ya pasti kesel. Sekali masih diantep, 2 kali masih agak tekan tuh bahasa, ketiga kali udah agak naik tuh darah kita. Kalau apalagi sampai 4 kali, apalagi sampai seminggu ditelepon kagak pulang-pulang. La ilaha illallah. Itu bagaimana perasaan kita? Ya ini Allah sama aja begitu. Allah manggil tiap waktu, tapi Allah masih sabar. Untuk apa? Untuk gak lalu kemudian menghukum dia. Allah masih sabar dengan kata dia nanggung ya Allah. Ya, di jalan kadang-kadang lagi naik motor macet, udah azan segala macam. Padahal mah bisa aja berhenti nyari pom bensin. Kadang-kadang masih nanggung ya Allah, dikit lagi nyampe ini ntar di rumah. Ya, nanggung ini maghrib di rumah masih sampai ini, insya Allah nyampe ini nanggung. Sampai rumah, apakah bisa menjamin kita nyampe rumah dengan keadaan selamat? Kan nggak ada yang tahu keselamatan kita. Ke depan kita sedetik pun kita nggak tahu, semenit pun kita nggak tahu. Ini termasuk. Tapi sama Allah dibiarkan nggak? Dibiarin kadang-kadang sampai maghrib. Ya. Ntar dia keburu apa? Bikin teh dulu kadang-kadang. Capek begitu. Belum cuci kaki, kepalang tanggung kena air enak mandi. Lebay lagi minta air hangat mandinya. Tambah lama lagi. Tapi sama Allah. Ya. Contoh, berapa banyak orang yang kepengen sholat subuh nggak telat. Ini bapak-bapak alhamdulillah termasuk orang yang bersyukur, orang yang beruntung karena subuhannya di masjid dan nggak telat, bahkan datangnya lebih awal, tidak menjadi makmum masbuk. Tapi bapak pernah nggak merasakan menjadi orang yang punya kebiasaan susah tidur malam? Orang yang punya kebiasaan susah tidur malam itu banyak juga yang kepengen tidur supaya apa? Bisa sholat subuh. Benar gak? Tapi apa? Dia bela-belain untuk nggak tidur. Dia bela-belain untuk diterobos malamnya begadang biar sampai ke subuh. Yang penting gua sholat subuh. Itu rahmat bukan Pak? Rahmat bukan itu? Rahmat walaupun habis subuh tidur. Walaupun habis subuh tidur. Makanya kadang-kadang kita sebagai manusia ini orang begadang mulu. Ya, ini orang begadang mulu terus subuhnya kelewat atau bagaimana? Jangan punya perasaan kadang-kadang kita sama orang susah Pak untuk selalu berprasangka baik kepada orang. Kita nggak tahu dia itu begadang untuk apa. Dia begadang itu demi mempertahankan mata supaya tidak kelewat subuh. Ya kita nggak tahu. Sedangkan kita yang ngomong begitu nggak tahu. Kecuali yang bener-bener depan mata kita lihat. Anak misalkan main Mobile Legends sampai subuh, kita gebukin begitu. Ya. Penyakit kayak begitu Pak, anak-anak zaman sekarang main Mobile Legends ini udah kayak setan dia pengen begitu. Ya, udah ngomong-ngomong sendiri, ya, udah merintah sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi mudah-mudahan barokah kita ngaji pagi ini, mudah-mudahan keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh. Saya kira cukup ya, sudah 1 jam. Mudah-mudahan insya Allah besok kita mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pembahasan tafsir itu berbeda dengan pembahasan fikih. Kalau pembahasan fikih bisa kita ambil poinnya secara cukupnya. Tapi kalau tafsir itu kita kadang-kadang harus membahas beberapa kalimat-kalimat yang harus dibahas. Gak bisa kita loncat-loncat begitu. Dan mudah-mudahan mau bagaimanapun sedikitkah kita belajar, mau banyakkah kita belajar, mudah-mudahan kita selalu minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kefahaman, memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah di waktu kita, barokah di duduk kita, barokah di usia kita, barokah di hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Cukup
Cukup segitu, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat untuk kita khususnya, untuk orang lain umumnya, untuk keluarga kita umumnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karimullah sayyidina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها صحبة من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واختم لنا بخاتمة السعادة واختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة. ربنا سلمنا من كل آفة الدنيا وفتنة وعذاب القبر والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Insyaallah di minggu yang akan datang kita bertemu kembali di pertemuan ba'da maghrib insyaallah akhirul kalam. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangan diangkat dong. Saya jadi diangkat ya. Kayaknya kalau beres ngaji pada pengen buru-buru ngangkat beginian amat ya. Biar terbang saja. Saya nggak dikasih kesempatan untuk pindah dulu. Ya. Pulang apa kalian? Tadi ada. Ada ini. Orang apa?